Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang tertulis di dalam Mazmur 29 ayat 11, demikianlah dikatakan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini di dalam melakukan aktivitas kita dan menjalani setiap kehidupan kita, marilah kita merenungkan sejenak di setiap kehidupan kita. Ternyata apa yang kita sedang kerjakan dan jalani itu bersumber daripada Tuhan. Sehingga ketika kita di dalam kelemahan, ketika kita di dalam keterpurukan, Allah tidak tinggal diam. Allah tidak hanya melihat-lihat saja, tetapi Allah dengan segala kekuasaannya dan cinta kasihnya kepada kita, maka pemazmur ini mau berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Memang kehidupan sebagai umat pilihan Allah atau umat Allah itu tidak mudah, tetapi ketika kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, maka semuanya akan berjalan. Karena hidup kita ini adalah milik Allah, hidup kita ini tergantung kepada Allah, sehingga ketika kekuatan kita hilang, kekuatan kita tidak ada lagi, maka kita tidak perlu mengandalkan diri kita, kekuatan kita. Tetapi kita mengandalkan Tuhan, sang sumber kekuatan itu sendiri. Sehingga pemazmur mau menyatakan kepada kita bahwa di setiap kehidupan manusia yang penuh dengan kelemahannya, yang penuh dengan keterbatasannya, ingatlah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Karena banyak tantangan yang akan kita hadapi, banyak lika-liku yang akan kita jalani. Tetapi dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kita akan mampu melewati segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini untuk tetap bersuka cita, untuk tetap merasakan bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita mengalami yang namanya pasang surut. Hari ini kita beruntung, besok kita rugi. Kadang hari ini kita menghadapi persoalan, besok kita akan menghadapi sukacita. Nah, ini harus dipahami sebagai perjalanan berkat Tuhan yang kita terima. Karena berkat Tuhan bukan hanya hal yang beruntung saja. Bahkan dari hal-hal yang tidak dipahami secara logika manusia, secara perasaan, secara keinginan kita bisa melihat bahwa berkat Tuhan itu ada. Bahkan dari hal yang mengerikan sekalipun. Yang mau dikatakan adalah Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Jadi umat Tuhan harus hidup dalam kesejahteraan, kecukupan. Bahkan sampai dengan istilah kelimpahan. Karena hidup kita tidak lepas dari berkat Allah. Karena berkat Allah itu adalah berkat yang memberikan kepada kita kelegaan, yang memberikan kepada kita sukacita, yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera inilah yang mau kita gapai di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Karena jika kita menjadi umat yang percaya, orang-orang yang sudah diberkati, jangan ada lagi keluhan. Jangan ada merasa bahwa ini tidak cukup. Bahkan kita harus bisa merasakan kesejahteraan itu. Sejahtera dalam arti bahwa kita bisa mencukupi kehidupan kita tanpa harus melihat orang lain,
Terkadang kita melihat kecukupan diri kita, tetapi diukur oleh orang lain. Kita melihat orang lain dengan kesejahteraan yang berbeda. Mereka merasa sejahtera ketika mereka berkelimpahan materi, harta, dan lain sebagainya. Sehingga kita iri dengan itu. Sehingga kita sangat sulit untuk bersyukur ketika kita melihat kehidupan kita. Kita hanya bisa membandingkan, kenapa berkat sama aku demikian, padahal sama dia begitu. Wah, sehingga kita akan mengutuki setiap berkat yang ada pada kita. Sehingga kita tidak pernah bisa bersyukur dengan apa yang kita terima, tetapi kita akan terus mengeluh. Sehingga pemazmur mau berkata, kesejahteraan itu sebenarnya ada pada kita. Kita bisa mensejahterakan diri kita. Karena itu nikmatilah hidupmu dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Jangan pernah kita memandang kepada orang lain. Karena kalau kita memandang kepada orang lain, itu akan mempersulit kita untuk mengucap syukur. Karena ketika kita melihat orang bisa berkendaraan, bisa bermobil-mobil, bisa bermotor-motor, bisa berpesawat terbang, kita merasa bahwa, kenapa saya seperti ini, kenapa saya berkekurangan. Tetapi ketika kita bisa mensyukuri, walaupun saya seperti ini, biarpun orang sudah punya mobil dan punya motor, punya pesawat terbang, tapi saya bersyukur karena saya bisa bersuka cita bersama dengan keluarga saya. Nikmatilah hidup kita. Karena ketika kita bisa menikmati hidup, itulah orang yang sejahtera, itulah orang yang penuh damai. Karena hidupmu adalah lebih berharga dari apa yang kamu punya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu menyatakan kasih karunia-Mu. Engkau akan memberikan kami kekuatan dan juga Engkau akan memberkati kami dengan sejahtera. Karena itu Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan itu menjadi buah yang manis di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga kami dan juga orang-orang yang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan, dan tetap jaga kesehatan. Horas.